Sesering apa sih kita berkomunikasi kepada orang tua kita, ya? Sesering apa kita berkomunikasi dengan orang tua kita untuk meminta saran dan nasihat, gitu ya? Atau kita khawatir dan ragu ketika kita menceritakan sesuatu dan meminta nasihat kepada orang tua kita, takutnya malah dimarahin, gitu. Takutnya malah mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, sebenarnya pola komunikasi ini adalah pola komunikasi yang harmonis gitu, teman-teman. Ya, seorang ayah, orang tua dengan banyak sekali pengalaman yang dimilikinya pasti bisa merespon dengan respon terbaik gitu ya untuk anaknya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semuanya, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan titipan nikmatnya. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi lagi ya di episode kedua dari belajar dari Nabi Yusuf, serial dari Majelis Dakwah dan Pengembangan Umat Darul Hikam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke ayat selanjutnya di surat Yusuf yang sudah kita bahas kemarin di ayat 2 dan 3. Kita lanjut ke ayat 4 ya, dan juga ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Al-ayat. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Teman-teman semuanya, ayat keempat dimulai dengan kata iz. Iz qala Yusuf. Iz dalam ayat tersebut mempunyai makna pada saat, yang berkaitan dengan sebuah fi'al atau kata kerja. Nah, tapi kata kerjanya ini dihapus, yaitu ingatlah gitu ya. Nah, teman-teman, jadi ketika kita mendengar kata is dalam Al-Qur'an, banyak banget is dan is itu tuh sebenarnya ingatlah gitu ya. Ingatlah. Nah, teman-teman, ayat ini Allah berfirman untuk membuat kita itu mengingat kembali pada sebuah momentum gitu ya. Apa sih yang perlu diingat di sini? Nah, selanjutnya, dan ingatlah wahai Muhammad pada saat Yusuf berkata kepada ayahnya. Nah, jadi yang perlu diingat adalah momentum ketika Nabi Yusuf cerita tentang mimpinya kepada ayahnya pada saat itu. Gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, supaya kita lebih bisa menggambarkan Nabi Yusuf itu orang yang seperti apa, minimal kita mengetahui kedudukan Nabi Yusuf ya. Kalau di zaman sekarang, orang yang seperti apa sih yang kita bisa nilai bahwasanya orang itu terhormat? Apakah dia punya jabatan tertentu di pemerintahan kah? Atau dia punya kedudukan di tempat kerjanya kah? Ya kan? Jadi kadif, kadep, atau jadi CEO kah, atau direktur, dan seterusnya gitu ya. Apakah seperti itu ya yang mungkin kita bayangkan dia itu punya kedudukan? Atau di daerah-daerah mungkin kepala desa gitu ya,
guru kita gitu, pasti kita memandang mereka adalah orang-orang yang terhormat gitu ya. Dan perlu kita ketahui teman-teman, Nabi Yusuf itu termasuk loh jajaran orang-orang yang bisa dibilang paling terhormat. Kita akan baca hadisnya nanti. Gimana enggak gitu ya. Ada sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berasal dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu berarti siapa teman-teman? Anaknya Umar bin Khattab ya. Setiap ada kata-kata Ibnu Umar dalam sebuah buku itu secara umum disepakati bahwasanya kata Ibnu Umar itu yang disebut dirujuk kepada Abdullah bin Umar ya, yaitu adalah anak dari Umar bin Khattab, salah satu ulama para sahabat radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Nah, ini bagus ya, saya bacakan redaksi hadisnya dulu. Al-Karimu Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ini bagus ya isi hadisnya. Artinya gimana? Orang yang terhormat, anak seorang yang terhormat, anak seorang yang terhormat adalah Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Masya Allah. Ya. Jadi teman-teman ini kebayang nggak sih gitu ya teman-teman, teman-teman adalah keturunan seorang nabi, terus nurun lagi 4 generasi nabi semua gitu. Nabi Yusuf tuh seperti itu gitu ya, dari Nabi Ibrahim, Masya Allah ya, Nabi Ibrahim turun ke ke Ishak, lalu ke Yakub, Nabi Yakub, dan juga ke Nabi Yusuf. Ini rentetannya semua adalah nabi gitu ya. Dan ada hadis lagi yang lain gitu ya. Juga terdapat hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, nah, sahabat Nabi ya radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang paling terhormat? Gitu. Sama ya pertanyaan tadi. Gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling terhormat adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Lalu mereka berkata lagi kayak enggak puas gitu kan. Kami tidak bertanya kepadamu tentang hal ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling terhormat adalah Yusuf bin Nabi Allah bin Khalilullah kasih Allah. Kemudian para sahabat itu berkata, bukan hal ini yang kami tanyakan kepadamu. Lalu Rasulullah SAW bersabda kembali, apakah kalian bertanya orang-orang yang berasal dari bangsa Arab? Lalu beliau melanjutkan sabdanya, orang yang terhormat pada orang adalah orang yang terhormat pada zaman jahiliyah dan pada zaman Islam, jika mereka benar-benar mendalami tentang masalah agamanya. Pada intinya yang di-highlight di sini adalah Nabi Yusuf itu kedudukannya sangat terhormat teman-teman, gitu ya. Pada saat itu memiliki keturunan secara langsung 3 nabi sebelum Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah karuniakan posisi nabi itu ya kepada Nabi Yusuf, bukan kepada Bunyamin, bukan kepada saudara-saudaranya lain gitu ya. Seperti itu, Masya Allah tabarakallah. Dan ternyata memang Nabi Yusuf lah gitu ya di antara para keluarganya atau adik kakaknya yang ternyata memiliki akhlak yang mulia, memiliki keutamaan-keutamaan, hingga nanti pun berawal dari mimpi ini yang kita akan bahas nanti. Nanti Nabi Yusuf bisa memiliki ilmu untuk bisa menakwilkan mimpi dari siapapun, khususnya nanti ada mimpi raja yang Nabi Yusuf alaihissalam takwilkan. Nah, ada sebuah catatan teman-teman ya tentang dialog yang indah antara seorang anak dan ayahnya yang dipenuhi dengan adab sopan santun yang tinggi. Dialog apa tadi? Dialog ketika Nabi Yusuf menceritakan apa yang Nabi Yusuf lihat di mimpinya gitu ya. Permohonan saran dan nasihat dari seorang anak terhadap sang ayah gitu ya. Sudah ini kalau misalnya kita tadaburi teman-teman, sesering apa sih kita berkomunikasi kepada orang tua kita? Ya, sering apa kita berkomunikasi dengan orang tua kita untuk meminta saran dan nasihat gitu ya. Atau kita khawatir dan ragu ketika kita menceritakan sesuatu dan meminta nasihat kepada orang tua kita, takutnya malah dimarahin gitu. Takutnya malah mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, sebenarnya pola komunikasi ini adalah pola komunikasi yang harmonis gitu teman-teman ya. Seorang ayah, orang tua dengan banyak sekali pengalaman yang dimilikinya
pasti bisa merespon dengan respon terbaik gitu ya untuk anaknya gitu. Apalagi ini Nabi Yusuf minta saran, minta respon dari seorang nabi, Nabi Yakub, dan dengan sadar Nabi Yusuf tahu bahwasanya ayahandanya adalah seorang nabi. Kayak gitu. Maka teman-teman jangan sungkan ya teman-teman jika masih punya orang tua apapun gitu ya, masalahnya bisa nggak apa-apa minta nasihat, minta saran, minta respon, minta tanggapan. Menurut bapak gimana, menurut ayah gimana, menurut ibu gimana, sehingga dengan ditanyanya orang tua sebenarnya itu orang tua akan merasa dianggap oleh anaknya seperti itu. Mungkin dulu kita yang sering ditanya sama orang tua ya, gimana, apa kabarnya, gimana sekolahnya, kan gitu ya. Waktu kecil kita yang ditanya, kita yang dilatih berkomunikasi. Tapi setelah kita dewasa gitu ya, selain mereka ingin mendengar cerita kita, kisah kita, kondisi kita, mereka pun ingin ditanya oleh kita, teman-teman. Ya, maka silahkan tanya, walaupun mungkin jawabannya singkat, jawabannya seperti apa, tapi komunikasi itu bisa menyenangkan hati orang tua, teman. Apalagi kalau misalkan hal-hal tertentu yang krusial, yang perlu yang perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang gitu ya. Kalau kita minta saran dari orang tua kita usia 50 tahun misal, 60 tahun ya, kita minta nasihat kepada mereka. Itu tuh shortcut, kita nggak perlu hidup 50 tahun dulu atau 60 tahun dulu untuk mendapatkan nasihat tersebut. Makanya kalau di Instagram ada beberapa konten-konten yang berapa usiamu, 100 tahun, 90 tahun gitu ya. Terus lalu apa nasihatmu untuk anak muda, kan biasanya ada ya, terus beberapa kali seperti itu. Jadilah orang baik gitulah, jujur dan segala macam. Itu kalau kita maknai, masya Allah ya, kita tuh menghemat usia gitu ya untuk bisa mendapatkan nasihat yang dari orang yang sudah menikmati usia selama itu gitu ya, apalagi ke orang tua kita sendiri. Begitu juga dalam Al-Quran gitu ya. Al-Quran itu kumpulan evaluasi, kumpulan nasihat, kumpulan pedoman-pedoman yang kita tuh nggak perlu hidup di masa Firaun, dan kita sudah tahu ternyata Firaun itu salah ternyata, dan kita harus mengikuti yang mana gitu. Kita nggak perlu hidup di zaman kafir jahiliyah gitu ya, ketika zaman Nabi Muhammad SAW, untuk mendapatkan berbagai hikmah dan sudah kita bisa nikmati sekarang untuk bisa jadi pertimbangan. Jangan sampai kita lebih buruk atau mengikuti keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman dari cerita-cerita tersebut. Jadi ini masya Allah ya, pola komunikasi dari Nabi Yusuf dan Nabi Yakub seperti itu. Ya. Kita dapat merasakan dalam kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub mengandung untayan cinta, kasih sayang, nasihat, arahan, serta pendidikan yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya dengan penuh rasa cinta yang luar biasa. Kita juga dapat melihat adanya upaya untuk duduk bersama dalam sebuah pertemuan khusus guna menyampaikan suatu perkara. Nah, jadi perlu tahu ya, ini hal mungkin teman-teman kalau sudah sering berkomunikasi dengan orang tuanya, tahu momentum kapan bisa ngobrol enak gitu ya, kapan kondusif gitu ya. Aduh, ini aku mau minta izin nikah sama orang tua. Kira-kira kapan ya momentum yang pasnya? Oh, apakah setelah sholat? Harus ini kayaknya harus diajak jalan-jalan dulu gitu. Ini kayaknya harus diajak makan dulu, atau perlu ada sesuatu yang memang dilakukan terlebih dahulu sehingga ada momentum khusus gitu ya. Ini kita mengajarkan juga komunikasi yang efektif ternyata bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tapi momentum gitu ya, momentum gitu. Kapan kita enaknya ngomong ini gitu, seperti itu. Kayaknya Nabi Yusuf juga di sini membicarakan ini jelas tidak ada kakak-kakaknya yang lain gitu ya, khusus langsung ke Nabi Yakub untuk menceritakan tentang mimpinya tersebut gitu. Sangat sedikit sekali orang yang dapat melakukannya, apalagi di zaman sekarang ini. Ya Allah. Pertemuan yang diliputi dengan kasih sayang seperti itu sangat jarang terjadi dalam lingkup lembaga pendidikan. Sekarang ini para pendidik baik di rumah, sekolah maupun masyarakat sudah disibukkan oleh masalah-masalah duniawi. Para orang tua atau pendidik hanya mencukupkan diri dengan memberikan perintah yang bersifat umum kepada anak mereka. Bahkan perintah itu terkesan seperti perintah seorang komandan kepada prajuritnya, tidak mengandung rasa cinta sama sekali.
gitu ya. Kita kepada anggota keluarga kita, jangankan kepada orang tua, mungkin ke kakak, ke adik itu perlu ya perlu tahu sebenarnya momentumnya itu kapan gitu ya. Ini perlu dicoba sih, setiap orang apa ya, perlu mencoba berbagai hal. Contoh kalau misalkan saya ke adik saya, momentum yang pas tuh ketika misalkan di jalan gitu ya, apa lagi nyetir terus ngobrol gitu ya. Itu bisa lebih cair, atau mungkin dengan apa namanya, selain mungkin perjalanan, mungkin sekarang kan Ramadan ya teman-teman yang mendengarkan ini di bulan Ramadan mungkin bisa dicoba apa bukber di luar gitu ya. Mungkin suasananya kalau di rumah kurang enak gitu ya, atau seperti apa. Di lembaga pendidikan juga ini terhadap murid-murid kita, hal yang perlu di-highlight di sini adalah kondisi komunikasi dengan murid one by one itu juga ternyata penting, one on one itu juga penting supaya tahu kondisi masing-masing, tahu apa yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu kita perhatikan, kondisinya seperti apa dan seterusnya, bukan hanya memberikan arahan umum dan pembelajaran secara umum seperti itu. Kegiatan duduk bersama guna mencurahkan isi hati seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf dan Nabi Yakub mempunyai peranan yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Sehingga hati mereka akan saling terpaut dan perasaan saling mendekat. Pada saat itulah mereka keluar dari ruang lingkup egoisme yang penuh dengan kepalsuan yang dapat menjadikan manusia celaka serta tidak menemukan kebahagiaan. Insya Allah. Karena kebahagiaan pada hakikatnya adalah kebahagiaan hati nurani dengan sentuhan-sentuhan yang lembut dan indah, penuh dengan makna-makna keimanan yang dasarnya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti dan rindu kepadanya, kemudian diikuti dengan kecintaan kepada para nabi dan rasulnya serta berupaya mengikuti sunnah mereka. Oleh karena itu, sebuah keharusan bagi kita menjadikan program Curhat Day sebagai program khusus. Masya Allah, ini unik ya. Hal ini juga dapat kita temukan pada sejarah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail gitu ya. Banyak memang di dalam Al-Quran kisah-kisah yang menceritakan apa ya, percakapan ya antara bapak dan anak seperti itu. Jadi ini di mention Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, ini juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita apa insya Allah tahu tentang kisahnya ya, yang mau disembelih ya, Nabi Ismail mau disembelih gitu. Bagaimana kondisinya? Saya nggak kebayang sih jadi Nabi Ibrahim ya, menunggu apa anak gitu ya dari pernikahannya dengan Sarah lalu dengan Hajar, mendapatkan anak lalu anaknya perlu disembelih gitu ya melalui mimpi beliau gitu. Penantian anak sebegitu lama perlu diakhiri begitu saja, tapi ada komunikasi yang begitu menyentuh ketika satajiduni insyaallah minas sabirin gitu ya. Engkau insya Allah akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar, kata Nabi Ismail. Dan ya itu kekuatan tauhid juga ya teman-teman ya, ketaatan kepada orang tua gitu ya. Itu banyak sekali yang bisa kita pelajari, tapi di sini yang di highlight adalah sebelum ke konten apa yang dibahas adalah teknis bagaimana komunikasi antara anak dan bapak itu perlu ada. Bagi teman-teman yang mungkin dekatnya sama ibu, mungkin sama bapak agak kurang interaksi, mungkin karena bapaknya sedang sibuk, mungkin banyak aktivitas di luar rumah dan seterusnya. Curhat day ini bisa dilakukan juga dengan bapak gitu ya, bisa dicoba. Yang dekat sama bapak mungkin bisa coba dengan ibu, atau sudah dekat dengan keduanya ya. Masya Allah, alhamdulillah, sebuah nikmat. Program curhat day-nya jadi program khusus, itu bisa dieksekusi, dilakukan teman-teman ya, kayak gitu, untuk bisa mencurahkan, berpikir bersama ataupun bertanya, meminta arahan ke nasihat bagaimana kondisi-kondisi yang sepatutnya kita respon dengan respon terbaik, dan juga melalui pengalaman-pengalaman orang tua kita. Kita tutup dengan satu ayat surat As-Saffat ini yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Ismail pada saat beliau berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Nah ini yang tadi Nabi Yusuf minta saran ke bapaknya, ke Nabi Yakub tentang mimpinya, ini Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail tentang mimpi.
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين